Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nurhayati. Saya mahasiswa semester 6 jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Matlaul Anwar, Banten. Di video kali ini saya akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi politik. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang propaganda. Propaganda adalah suatu bentuk komunikasi berupa seni permainan kata-kata yang digunakan oleh suatu kelompok terorganisasi dengan tujuan menciptakan partisipasi aktif dan pasif untuk menyampaikan kebenaran menurut versi sang propagandis dengan menggunakan cara-cara persuasif untuk mengubah atau mempengaruhi pendapat, sikap, perilaku masyarakat atau massa yang menjadi targetnya atau memperkenalkan hal-hal baru. Nah, di sini ada jenis-jenis propaganda. Yang pertama ada name calling. Contohnya, Donald Trump mengklaim bahwa virus COVID-19 berasal dari Cina sehingga dia menyebutkan virus Cina. Yang kedua ada glittering generalize. Contohnya, pakai aplikasi X untuk perjalanan menyenangkan. Yang ketiga ada transfer. Misalnya, penggunaan Pancasila sebagai master simbol pada masa pemerintahan Soeharto. Pancasila merupakan ideologi negara sehingga ketika ada paham yang bertentangan akan dianggap musuh. Selanjutnya ada testimonial. Contohnya, testimoni penilaian produk oleh selebritas atau brand ambassador produk tersebut. Selanjutnya ada plain folks. Contohnya, kunjungan atau belusukan oleh calon gubernur di kawasan pemukiman warga. Selanjutnya ada card stacking, misalnya promosi produk kecantikan yang hanya menyebutkan keunggulan produk tanpa menjelaskan efek sampingnya. Yang terakhir ada bandwagon, contohnya pelaksanaan vaksinasi sebagai upaya pencegahan COVID-19. Yang kedua, hubungan antara pemilu dengan komunikasi politik begitu erat. Komunikasi merupakan interaksi dan share informasi maupun berita pada halayak sebagai news. Dalam kaitan politik sendiri bermakna berkuasa, menguasai, dan menginfluence rakyat maupun pengikutnya agar ikut ataupun memahami paham mereka. Hal ini berarti mempunyai makna menginformasi dan mempengaruhi massa. Dalam menjalankan kampanye dan orasi, kita harus mengetahui dan memahami daerah yang akan disinggahi dalam kampanye. Dalam segi budaya, adat, norma, etika, dan lain-lain. Politikus juga wajib memahami kebutuhan apa yang sedang didambakan dan diinginkan masyarakat tersebut. Jangan sampai salah kampanye atau orasi. Nah, komunikator politik adalah mereka yang dapat memberi informasi tentang hal-hal yang mengandung makna mengenai politik, misalnya presiden, menteri, anggota DPR, politisi, dan kelompok-kelompok penekan dalam masyarakat yang bisa mempengaruhi jalannya pemerintahan. Sedangkan karakteristik sosial para pemimpin politik biasanya cenderung bukan orang-orang yang mewakili keanekaragaman sosial yang menandai populasi umum. Kebanyakan pemimpin-pemimpin politik mengalami seperti apa yang dikatakan oleh Klepp, yaitu gangguan citra atau bisa disebut dengan gila citra. Kesenjangan-kesenjangan yang ada berupa sosioekonomi yang lebih tinggi, pendapatan yang lebih tinggi, tingkat pendidikan yang lebih baik, dan pekerjaan dengan status yang lebih tinggi. Nah, kondisi ini menggambarkan kondisi mereka yang sebenarnya berbeda dari warga negara rata-rata. Begitu juga dengan para politikus, komunikator profesional, jurnalis, juru bicara, kepentingan yang terorganisasi yang tidak mempunyai jabatan dalam pemerintah yang hidupnya cenderung berbeda dari warga negara rata-rata. Nah, kemudian dampaknya apa? Dampaknya itu yang pertama bisa mengaburkan esensi politik. Kemudian membuat rasa terkucilkan karena status sosial. Nah, yang terakhir bisa jadi mendapat pemimpin yang salah. Yang keempat itu ada pengertian perspektif dalam komunikasi politik. Yang pertama adalah perspektif
propaganda. Nah, perspektif propaganda adalah sebuah upaya untuk membangun sebuah paradigma nilai-nilai tertentu dengan cara membuat hal-hal sederhana yang mudah untuk dipahami secara mendalam. Yang kedua, ada agitasi. Nah, agitasi ini memfokuskan diri kepada kelompok-kelompok kecil. Biasanya dibilang lebih ke spesifik grup. Dan di dalam spesifik grup ini, tujuan mereka adalah membahas isu-isu tertentu dengan berkaitan dengan kelompok mereka sendiri. Kemudian ada periklanan. Periklanan adalah alat pemasaran yang digunakan oleh merek atau untuk mempromosikan produk atau layanan mereka kepada calon pengguna. Kemudian selanjutnya ada retorika. Nah, retorika adalah sebuah teknik pembujuk rayuan secara persuasi untuk menghasilkan bujukan dengan melalui karakter pembicara emosional atau argumen. Nah, di sini berikut ini ada dalil nakli yang menceritakan tentang komunikasi politik, yaitu Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa." Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.